Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesempatan lagi oleh Allah untuk belajar tentang pengaruh kondisi geografis terhadap potensi ekonomi negara-negara ASEAN, yaitu IPS kelas 6 tema 1 selamatkan makhluk hidup, sub tema 2 pembelajaran 1. Nah anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga Allah memberikan kita kefahaman ilmu dan kesehatan guna mencari ilmu. Amin. Nah, sebelum Ustazah memulai pembelajaran, sudahkah hari ini kamu melakukan sholat 5 waktu? Alhamdulillah sudah, nggih. Sudahkah kalian melaksanakan sholat duha pagi ini? Kalau belum, lakukan dulu sholat duha untuk memulai pelajaran. Dan sudahkah kalian mengaji dan murojaah hari ini? Alhamdulillah sudah semuanya ya. Dengan 3 hal ini Ustazah ingatkan lagi, semoga kehidupan kita dipermudah oleh Allah. Amin. Nah anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang kondisi geografis negara-negara ASEAN. Sekarang kita mempelajari tentang pengaruh kondisi geografis terhadap potensi ekonomi negara-negara ASEAN. Seperti kita ketahui, kondisi ekonomi suatu masyarakat biasanya dipengaruhi oleh kondisi geografis lingkungan sekitar. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi di suatu daerah dapat berbeda dengan daerah lainnya. Begitupun dengan kegiatan ekonomi masyarakat di negara-negara Asia Tenggara, karena kondisi geografisnya berbeda-beda. Untuk memulai pelajaran, kita ke negara kita dahulu, yaitu Indonesia. Seperti yang kalian ketahui, Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Kegiatan ekonominya terdiri dari bidang agraris, industri, pertambangan, dan pariwisata. Indonesia adalah penghasil teh terbesar di dunia. Seperti yang ada di Jawa Timur sendiri, kita pasti tahu ya, di daerah Lawang merupakan adalah penghasil teh. Hasil perkebunannya ialah kelapa sawit, karet, kopi, kayu, rotan, dan rempah-rempah. Indonesia merupakan penghasil minyak dan barang tambang seperti batu bara. Bidang industri Indonesia menghasilkan kain dan pakaian jadi. Beberapa negara Asia Tenggara mengimpor bahan baku dan bahan makanan dari Indonesia. Pariwisata merupakan salah satu penghasil pendapatan negara. Salah satunya adalah Pulau Bali. Selanjutnya adalah negara Malaysia. Seperti kita ketahui, kegiatan ekonomi Malaysia terutama pada bidang pertanian, perkebunan, pertambangan, dan industri. Pada bidang pertanian dan perkebunan menghasilkan karet, minyak, lada, teh, padi, dan kopra. Untuk pertambangannya, negara Malaysia menghasilkan biji besi, minyak bumi, bauksit, dan biji timah. Nah, Malaysia adalah penghasil timah terbesar di dunia. Diingat nggih, Malaysia adalah penghasil timah terbesar di dunia. Untuk bidang industrinya, Malaysia menghasilkan barang-barang elektronik. Next, negara Singapura. Negara Singapura, kegiatan ekonominya terletak pada jasa perbankan dan industri. Pada bidang industri, Singapura menghasilkan barang elektronik. Bahan baku industri Singapura mengimpor dari negara lainnya, salah satunya yaitu Indonesia. Seperti kita ketahui, negara Singapura adalah negara yang sangat kecil dan bahan baku yang diimpor ialah timah, minyak mentah, dan gas alam.
Selanjutnya adalah Brunei Darussalam. Seperti kita ketahui, Brunei Darussalam adalah negara yang terkaya di Asia Tenggara. Kegiatan ekonomi Brunei Darussalam terutama dalam pertambangan minyak bumi dan gas alam. Brunei Darussalam merupakan penghasil minyak bumi terbesar di Asia. Diingat, Brunei merupakan penghasil minyak bumi terbesar di Asia. Brunei mengimpor barang-barang kebutuhan dari negara lain. Barang yang diimpor diantaranya yaitu barang elektronik, kendaraan, beras, gula, sayuran, dan buah-buahan. Selanjutnya ialah negara Filipina. Kegiatan ekonomi penduduk Filipina adalah dalam bidang pertanian, pertambangan, dan industri. Pada bidang pertanian terdiri atas padi, nanas, dan gula. Sedangkan hasil pertambangannya antara lain emas, tembaga, kobalt, nikel, biji besi, dan minyak bumi. Perlu kalian ketahui dan perlu kalian garis bawahi, di negara Filipina, di kota Los Banos terutama, Ustazah ulangi ya, di kota Los Banos, Filipina, terdapat lembaga penelitian padi internasional, yang dalam bahasa Inggris, lembaga ini disebut International Rice Research Institute atau IRRI. Diingat ya, lembaga penelitian padi internasional terdapat di kota Los Banos, Filipina. Next, Thailand. Kegiatan ekonomi penduduk Thailand adalah dalam bidang pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Thailand pernah menghasilkan beras terbesar di Asia, sehingga dikenal sebagai lumbung padi Asia. Jadi kalau ada pertanyaan negara mana yang menjadi lumbung padi Asia, ialah negara Thailand. Ya, pinter. Dihafal nggih? Hasil tambangnya antara lain adalah timah dan mangan. Sedangkan hasil industrinya adalah tekstil, semen, dan barang elektronik. Lanjut, Myanmar. Mata pencaharian penduduk Myanmar dalam bidang pertanian, kehutanan, perkebunan, dan pertambangan. Hasil utama pertanian negara Myanmar adalah padi, yang merupakan terbesar di Asia Tenggara. Ustazah ulangi, Myanmar adalah penghasil padi yang terbesar di Asia Tenggara. Hasil perkebunannya adalah kapas, tembakau, dan tebu. Hasil tambangnya berupa emas, perak, seng, timah, tembaga, dan minyak bumi. Selanjutnya, Kamboja. Mata pencaharian penduduk Kamboja terutama adalah pertanian. Sedangkan hasil pertaniannya adalah padi, jagung, dan karet. Kamboja sangat menggantungkan perekonomiannya dari sektor pariwisata. Perekonomiannya mengalami pasang surut akibat konflik dalam negeri. Selanjutnya adalah negara Vietnam. Pendapatan ekonomi bangsa Vietnam adalah bidang pertanian, industri, dan pertambangan. Hasil pertaniannya yaitu jagung, tebu, teh, buah-buahan, dan tembakau. Hasil industrinya antara lain tekstil, semen, pupuk, dan ban. Sedangkan hasil tambangnya adalah emas, biji besi, batu bara, timah, seng, dan fosfat. Selanjutnya adalah negara Laos. Kegiatan ekonomi penduduk Laos terutama dalam bidang agraris. Sedangkan hasil pertaniannya adalah padi, sayuran, tembakau, pisang, kopi, beras, pepaya, kelapa, dan jagung. Pertanian di Laos menggantungkan perairan di Sungai Mekong.
Sedangkan peternakannya menghasilkan sapi, kerbau, babi, dan unggas. Pusat penangkapan ikan yang terkenal meliputi daerah Vientiane, Paksan, Savannah, Tahet, dan Hobart Sai. Dihafal nggih? Nah, cukup untuk pembelajaran hari ini 10 negara itu dengan kegiatan ekonominya. Semoga bisa menambah pengetahuan kalian tentang negara-negara di Asia Tenggara dan semoga bermanfaat untuk pembelajaran hari ini. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.